Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Puspita dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Abdul Latif MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia yaitu zaman Kerajaan Kutai, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kerajaan sebelum Majapahit, dan zaman Kerajaan Majapahit. Zaman Kerajaan Kutai di Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Masyarakat Kutai menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah kepada para brahmana. Zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan bangsa Sailendra. Pada zaman itu Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit muncul, sebagian kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Majapahit pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksmana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Zaman penjajahan setelah Majapahit runtuh pada abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dan kerajaan Islam seperti Demak dan mulailah berdatangan orang Eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Pada awalnya, bangsa Portugis berdagang, namun lama-kelamaan mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan, misalnya Malaka pada tahun 1511. Zaman penjajahan Jepang, pemerintah Jepang bersikap bermurah hati kepada bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia akan merdeka pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Beliau memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Kebangkitan nasional pada abad ke-20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia, kebangkitan nasional atau 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirhusodo dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional. Sidang BPU PKI pertama dan kedua, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan sebanyak 62 orang dengan dipimpin oleh seorang ketua yaitu Rachitman Widoyoningrat. Sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Usulan pribadi dari Mr. Muhyiddin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya tanggal 29 Mei, Muhyiddin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau 1 Juni 1945. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas prinsip yang rumusannya yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dalam sidang ini dibentuk panitia kecil
Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah Nica. Selain itu, Belanda secara licik mempergandakan kepada dunia luar bahwa negara proklamasi Republik Indonesia hadiah fasis Jepang. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.